kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, apa kabar hari ini? Apa yang engkau pikirkan? Saudara, kembali saya mohon bantuan Bapak Ibu, saudara, sahabat Galilea untuk membagikan link sahabat Galilea ini atau Galilea Network ini, saudara, kepada yang lain. Dan bagi saudara yang belum subscriber, ya silakan subscriber saudara. Juga aktifkan lonceng notifikasi, like and comment saudara, serta bagikan ya saudara ya. Karena saya melihat bahwa channel yang konsisten dengan firman Tuhan itu lambat perkembangannya ya saudara ya. Nah karena itu saudara, mari bantu kami, tim dari Galilea Network, untuk saudara juga membagikan link channel ini supaya banyak orang yang juga diberkati melalui channel ini. Baik saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur atas kasih dan berkat yang telah Engkau nyatakan kepada kami hari ini. Kasih sayang-Mu yang memungkinkan kami ada sebagaimana kami berada hari ini. Kami akan memulai hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami akan bekerja, kami akan beraktivitas, tetapi kami membutuhkan Engkau terlibat dalam seluruh aktivitas kami. Dan firman-Mu ini akan membentuk karakter kami menjadi pribadi yang berkenan kepadamu. Hamba-Mu yang Engkau izinkan untuk berbicara, Engkau urapi secara khusus, berikan kekuatan, kemampuan, dan juga hikmat marifat surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, mari kita membaca di dalam 2 Tawarik pasal 26. Ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 23, terlalu panjang saudara, bicara tentang Raja Uzia. Saudara, kita baca saja dari ayat 16 sampai 23. Setelah ia menjadi kuat, maksudnya Raja Uzia, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan. Orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Ayat 20, imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya.
Ayat 21, Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Ayat 22, selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Ayat 23, kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja, karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara, ini menarik. Dikatakan tadi di ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara, Alkitab menyatakan bahwa kalau kita membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tentu dengan caranya yang ajaib, Tuhan menolong Raja Uzia sehingga ia menjadi kuat dan menjadi terkenal, menjadi termasyhur. Ketika kita karib dengan Tuhan dan memiliki kehidupan yang seturut dengan kehendak-Nya, apapun yang kita lakukan akan dibuatnya berhasil, itu janjinya. Kunci inilah juga yang Tuhan sampaikan kepada Yosua. Misalnya kalau kita lihat di Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Namun saudara, ayat bacaan kita tadi sungguh mencengangkan. Setelah posisinya kuat dan berhasil, kehidupan Raja Uzia mulai berubah. Raja Uzia menjadi tinggi hati alias sombong dan tidak lagi setia kepada Tuhan. Kalau dulunya ia begitu tekun mencari Tuhan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, setelah berada di puncak karirnya, setelah dia berada di puncak kesuksesannya, ia tidak lagi menghormati kekudusan Tuhan dan melakukan hal-hal yang merusak. Demikian kata Alkitab. Dengan beraninya ia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Padahal saudara, membakar ukupan kepada Tuhan itu hanya boleh dilakukan oleh imam-imam keturunan Harun yang sudah atau yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Dan ketika ditegur oleh Imam Asaria, Raja Uzia malah tersinggung dan amarahnya meluap. Akibatnya, dicatat tadi di ayat 19, 2 Tawarik 26, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Bahkan akibat ketidaktaatannya itu saudara, Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal di dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Itu pada ayat 21.
Saudara, apa yang dialami Raja Uzia ini hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi kita. Banyak orang ketika berada di puncak dan diberkati menjadi lupa diri gitu ya. Padahal dulu rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin mensupport pekerjaan Tuhan begitu ya. Artinya mengambil bagian gitu ya. Ya, pokoknya terus ada di gereja, terus ada di hadirat Tuhan. Begitu diberkati saudara, menjadi lupa diri dan tidak lagi tekun mencari Tuhan. Mereka lebih bergantung pada apa yang dimilikinya. Tentu karena sudah sukses, sudah kaya, sudah banyak duit, sudah menjadi orang berpengaruh. Saudara, saya mau katakan dengar baik, berhati-hatilah. Di Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Amin. Maka itu saudaraku yang kekasih, kalau engkau hari ini ada di puncak karir, dipercayakan untuk menjadi seorang yang mungkin memerintah dengan jabatan-jabatan tertentu sebagai orang yang diberkati, engkau yang dipromosikan oleh Tuhan menjadi kepala, engkau memerintah sebagai seorang pemerintah. Saudara, jangan berubah setia. Tetap hatimu melekat sama Tuhan, sebab semuanya itu berasal dari Tuhan. Amin. Kalau Tuhan yang memberi, ya kan, tidak seorang pun yang bisa menahan. Demikian juga kalau Tuhan yang sudah mengambilnya, tidak seorang pun yang bisa menolak, saudara ya. Karena itu marilah kita jangan lupa diri, itu kuncinya. Amin. Jangan lupa diri, jangan berubah setia kepada Tuhan. Ya. Makin ada di puncak kesuksesan, kita makin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Sebab kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa seperti ada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari Raja Uzia. Biarlah kami tetap mengandalkan Engkau dan terus mencari Engkau. Sebab ketika kami mencari Engkau, maka semuanya Engkau akan tambahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang telah Engkau sediakan bagi kami hari ini. Kesehatan, kekuatan, umur panjang kami bisa miliki hari ini. Maka hamba berdoa bagi mereka yang berulang tahun hari ini diberkati. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan selanjutnya. Dan apapun yang kami kerjakan hari ini, Tuhan buat berhasil. Kami mohon penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, sehingga hari ini benar-benar menjadi hari kemenangan bagi kami. Kami akan beraktivitas, Tuhan yang mendahului dan bersama dengan kami. Berkati seluruh sahabat Galilea, subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Berkati rumah tangga mereka, kesehatan mereka, keuangan mereka, masa depan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami
Segala